Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Ta'ala, banyak sekali pesan masuk untuk meminta tanggapan saya tentang akun-akun yang mengatakan bahwasanya gerakan perlawanan Palestina, yaitu Hamas, merupakan bentukan dari Yahudi berdasarkan ceramah beberapa syekh di Timur Tengah. Tanggapan saya sederhana saja. Bahasanya yang mereka nyatakan bahasanya gerakan Hamas ini adalah buatan Yahudi, sepengetahuan saya itu adalah kedustaan yang sangat nyata. Karena yang terjadi malah sebaliknya. Salah satu kelompok yang paling ditakuti Yahudi, yang paling dikhawatirkan keberadaannya adalah kelompok Hamas ini. Karena kelompok ini solid, kelompok yang terdidik, dan kelompok yang sangat dekat dengan akidah Islamiyah, dalam artian mereka sangat kental suasana Islamanya. Kemudian yang menjadikan argumen mereka salah satunya adalah kedekatan dari Hamas dengan orang-orang Iran atau Syiah Iran ini. Bagaimana tanggapan saya? Ini juga pernah saya angkat. Ini yang sedikit saya sesalkan dari kelompok Hamas ini atau kelompok-kelompok perlawanan di Palestina secara umum, itu adalah mereka ini mempunyai kedekatan hubungan dengan orang-orang Syiah, notabene adalah Iran. Tetapi itu bukan berarti kemudian kita menyatakan bahwasanya mereka ini Syiah. Mereka dekat dengan Syiah, iya. Tetapi kalau dikatakan mereka adalah Syiah, itu bukan. Apalagi sampai dikatakan bentukannya Yahudi, itu jauh sekali. Ini pernah juga saya tanyakan ketika bertemu dengan orang-orang Palestina gitu ya. Waktu ada konferensi di Istanbul, di Al-Quds itu kan saya juga sedikit komplain kepada mereka, syekhnya itu. Kenapa kalian itu kok dekat dengan Iran, kok menyanjung Iran? Ya katanya mereka, ini yang sependengaran saya beberapa kali bertemu dengan tokoh-tokoh mereka dan jawabannya hampir sama ketika saya komplain sikap mereka dengan Iran. Jadi mereka, yaitu tadi alasan yang klasik gitu ya. Jadi karena sampai saat ini Iran yang menyokong mereka gitu. Sementara negara-negara Arab tidak memberikan sokongan secara militer kepada Palestina. Orang Arab memberikan bantuan ya secara finansial, bantu kemanusiaan ya, tapi secara militer tidak. Dan yang membantu secara militer adalah Iran, sehingga mereka akhirnya mau tidak mau harus berbahasa basi dengan Iran. Bahasanya terpaksa berbahasa basi, dan itu yang saya dapatkan dari telinga saya. Sebenarnya orang-orang Palestina sendiri, terutama penduduk Gaza ini, mereka itu tidak respect dengan Iran secara umum gitu. Jadi karena faktor keterpaksaan mereka, ya namanya orang makan budi ya. Orang kalau sudah dikasih budi itu susah untuk mengatakan dengan objektif gitu. Padahal Iran jelas mereka ini bersekutu dengan Syiah yang lain untuk membantai Ahlus Sunnah yang ada di Suriah. Itu adalah nyata kan gitu. Nah, bagaimana sikap kita? Sikap kita tentu saja kalau saya secara pribadi sangat tidak menerima atau tidak setuju sekali dengan mereka dekat dengan Syiah. Tapi kemudian kalau sampai saya menuduh mereka adalah termasuk dari Syiah Rafidhah, itu juga tidak tepat gitu. Tidak tepat sama sekali gitu. Dan saya berharap mudah-mudahan di sisi lain kita mendukung perlawanan Palestina termasuk Hamas melawan Yahudi Israel. Tapi di sisi lain saya juga berharap mereka ini juga jauh daripada sekutunya yang berbisa, yaitu Syiah Rafidhah. Karena di mana-mana kalau orang ini bersekutu dengan Syiah, nggak mungkin ada makan siang gratis, pasti ada sesuatu di balik itu. Dan itu juga sudah pernah saya ungkapkan sebelumnya. Jadi Iran ini sempat ingin membuat kantor di Gaza. Jadi untuk mereka itu melakukan tasyayyu atau gerakan syiahisasi kepada penduduk Gaza, dan ini ditolak oleh otoritas pemerintah Gaza. Dan saya juga tahu sendiri syekh-syekh dari Hamas, yang ada seorang syekh petingginya Hamas itu beliau itu mutakhasis, jadi punya spesialis menulis tentang kesesatan Syiah Rafidhah. Jadi buku-buku kitab-kitabnya banyak sekali, dan itu mengungkap tentang kesesatan Syiah Rafidhah. Nah, tapi terlepas semua itu karena ada kondisi politis, dan inilah yang terjadi. Dan teman-teman menyikapi ini semua,
saya teringat pada sejarah ini bukan untuk membenarkannya, tapi dulu di masanya peralihan dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah, ketika Bani Abbasiyah ini menggulingkan Bani Umayyah, Abul Abbas As-Saffah itu yang mendirikan Bani Abbasiyah itu ketika ingin menggulingkan Bani Umayyah itu apa? Yang dia lakukan adalah kerjasama dengan orang-orang Syiah. Jadi kerjasama dengan orang Syiah untuk menggulingkan Bani Umayyah. Jadi memang faktor politis itu tidak bisa kita nafikan dalam peta konflik ini, apalagi konflik yang sangat tumpang tindih, silang sengkarut. Jadi bukan lagi berbicara hitam putih. Jadi faktor X-nya itu banyak, sehingga kita pun menghukumnya itu juga tidak langsung ini hitam ini putih. Dan teman-teman, untuk teman-teman yang sering nyinyiri perjuangan rakyat Palestina, terutama kelompok pejuangnya yang mengatakan manhajnya nggak benar, akidahnya nggak benar, masih begini, masih begitu. Oke, mereka memang namanya manusia, ada salahnya. Tapi dalam hal ini, dalam kondisi sekarang, maka yang kita perlu lakukan itu bukan mengorek-ngorek aib mereka, tidak. Ini bukan sikap yang hikmah, ini bukan sikapnya Ahlus Sunnah. Mengorek-ngorek aib ketika saudara kita dizalimi atau dianiaya. Yang harus kita lakukan mendukung mereka dengan sepenuh hati, mendoakan mereka dengan setulusnya. Kalau memang mereka salah, mereka itu Allah kembalikan kepada kebenaran. Dan dengan segala apapun, taruhlah walaupun mereka salah, walaupun mereka ini salah ya, melakukan mungkin penyimpangan dan satu lainnya, sesuatu yang tidak benar menurut antum atau bahkan menurut syariat disepakati, tetapi selama mereka muslim, dan satu lagi, mereka itu bukan cuma statusnya muslim, tapi muslim mujahid. Jadi status mujahid mereka, status pejuang mereka itu tidak gugur hanya karena mereka mungkin, mohon maaf, ada yang merokok, ada yang mungkin masih main musik, ada yang hijabnya belum sempurna, ada yang masih bermaksiat, tetapi mereka itu di garis depan. Dan status mujahid mereka itu tidak gugur dengan maksiatnya mereka. Jadi mereka tetap pejuang dan mereka memiliki kedudukan yang luar biasa di sisi Allah. Maka sudah seharusnya kita sebagai seorang muslim, kita itu menahan lisan kita. Takut saya itu teman-teman yang terlalu offset lisannya, apalagi sampai menggibah, sampai mengorek-ngorek aibnya orang-orang yang di Palestina, yang mereka berada di garis depan mempertahankan agamanya dan mempertahankan tanah airnya, itu akan menjadi bala untuk kita. Ingat, hati-hati teman-teman. Kalau kita itu berdosa besar dengan mengorek-ngorek aibnya atau menjatuhkan seorang muslim biasa, itu cukup. Apalagi kalau kita sampai mengorek-ngorek menjatuhkan kehormatan seorang muslim yang saat ini berada di garis depan berjihad di jalan Allah untuk mempertahankan agamanya. Ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah Ta'ala. Demikian dari saya, aku qouli hadza, astagfirullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.